Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah berada di tanggal 1 bulan Oktober atau 3 bulan yang terakhir untuk tahun 2020. Kita ada di bulan Oktober, di hari yang pertama di bulan ini. Dan renungan kita sepanjang bulan ini adalah Yesus imam besar kita. Yesus imam besar kita, tentu dengan topik paling utama, topik besar kita sepanjang tahun ini adalah pulang ke rumah. Apa yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini tentang topik Yesus imam besar kita? Mari kita akan saksikan hari demi hari. Untuk hari ini, sebelum saya menyampaikan pekabaran firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, lalu kemudian kita akan berdoa dan kita dengarkan pekabaran. Lagu pujian yang akan kita nyanyikan, lagu nomor 37, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Lagu Sion 37, waktu pagi ya Tuhanku. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Kehadiratmu ya Allah, Yesus Kristus telah naik menghadapkan permohonan segala orang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu di pagi hari ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan kita untuk hari ini, 1 Oktober tahun 2020, dengan judul Pilar Utama Umat Tuhan. Pilar Utama Umat Tuhan. Daniel 8 ayat 13, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Sekali lagi, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Alkitab yang di atas segala sesuatu yang lain telah menjadi landasan tiang utama iman tentang kedatangan Kristus, telah menyatakan, Daniel 8 ayat 14, sampai 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan kepada keadaan yang wajar. Kata-kata ini tidak asing lagi bagi orang-orang yang percaya kepada kedatangan Tuhan yang segera. Kata-kata nubuatan ini diulang-ulangi oleh bibir ribuan orang sebagai kata-kata semboyan iman mereka. Semua merasa bahwa ke atas kejadian-kejadian yang diramalkan, kesanalah bergantung penantian dan harapan mereka. Hari-hari nubuatan itu telah ditunjukkan akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Sama seperti dunia Kristen lain, pada umumnya umat-umat Tuhan berpendapat bahwa dunia ini atau bagian daripadanya adalah bait suci itu. Mereka mengerti bahwa pemulihan bait suci adalah penyucian dunia ini oleh api pada hari terakhir yang besar itu, dan bahwa hal ini akan terjadi pada kedatangan kedua kali. Sejak waktu itu mereka mengambil kesimpulan bahwa Kristus akan kembali ke dunia ini pada tahun 1844. Tetapi waktu yang ditetapkan telah berlalu dan Tuhan tidak datang kembali. Orang-orang percaya tahu bahwa firman Allah tak bisa salah. Penafsiran mereka akan nubuatan pasti salah. Tetapi di manakah kesalahan itu?
Banyak orang yang dengan terburu-buru menyatakan bahwa masa 2300 hari itu tidak berakhir pada tahun 1844. Tidak bisa menampilkan alasan kecuali bahwa Kristus tidak datang pada waktu yang mereka harapkan ia datang. Mereka memperdebatkan bahkan jika masa-masa nubuatan berakhir pada tahun 1844, Kristus tentu sudah datang untuk memulihkan bait suci oleh penyucian dunia ini dengan api. Dan oleh karena ia tidak datang, maka hari itu tentu belum berakhir. Tetapi Allah telah menuntun umatnya dalam pergerakan umat Tuhan yang besar itu. Kuasanya dan kemuliaannya telah menolong pekerjaan itu. Dan ia tidak akan membiarkannya berakhir dalam kegelapan dan kekecewaan untuk dicela sebagai gerakan palsu dan fanatik. Ia tidak akan membiarkan firman-Nya terlibat dalam keraguan-raguan dan ketidakpastian. Tetapi mereka menemukan dalam Alkitab penjelasan lengkap mengenai tempat kudus, keadaannya, lokasinya, dan upacara-upacaranya. Kesaksian penulis-penulis kudus itu begitu jelas dan cukup sehingga tidak ada keraguan. Saudaraku yang kekasih, simbol-simbol di dalam Ka'bah itu kemudian dicatat juga di dalam kitab Wahyu. Bahwa pada tahun 1844 ada satu pergerakan yang baru. Itu disebut dengan pergerakan Advent. Nah, pergerakan Advent, kenapa disebut pergerakan Advent? Karena pergerakan Advent itu adalah sebuah pergerakan yaitu memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus segera akan datang. Memang di dalam prediksi nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel pasal 8 itu memprediksikan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1844. Ini tahun atau masa yang lalu. Tetapi ternyata nubuatan itu atau penafsiran terhadap nubuatan itu salah. Bahwa 1844 itu bukan Yesus datang kedua kali, tetapi dalam simbol Ka'bah, Yesus berpindah pelayanan dari bilik yang pertama, bilik yang biasa, bilik di mana imam-imam biasa melayani, dia berpindah ke bilik yang paling terakhir atau bilik Maha Suci. Dan dalam Wahyu pasal 16 kita pelajari di sana, imam besar kita yaitu Yesus akan tinggalkan bilik yang Maha Suci itu. Artinya bahwa pintu kasihan ditutup. Dan mau tidak mau saudara, pada akhirnya pintu kasihan ini akan ditutup. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa ada satu pergerakan yang muncul di tahun 1844. Pergerakan itu menyatakan, menyampaikan kepada dunia bahwa Yesus akan segera datang. Dan inilah menjadi satu keyakinan bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Ingat saudara, saya sudah katakan di waktu yang lalu bahwa ketika setan sementara memilih umat-umatnya, Tuhan sudah bekerja keras untuk menentukan siapa umat-umatnya. Pilihan kita dua saja saudara. Apa kita mau jadi umat Tuhan atau kita memilih menjadi umat bukan umat Tuhan. Pilihan kita ada di tangan kita. Mari saudara-saudara sekarang ini, siapapun saudara, yang penting saudara adalah pengikut Yesus, orang Kristen, menyebut diri orang Kristen. Tugas kita sekarang ini adalah menyampaikan kepada dunia. Itu dalam simbol nubuatan itu trompet yang keras-keras dalam Wahyu pasal 14 bahwa Yesus akan segera datang. Maka segera pertobatan harus terjadi besar-besaran dalam kehidupan keluarga kita, pelajaran kita di bulan yang lalu. Dan kita harus buat reformasi dalam pribadi kita supaya kedatangan Yesus itu segera terjadi. Inilah menjadi harapan dan doa kita sebagai dasar daripada pekabaran pergerakan 1844, pergerakan Advent, dan disebut dengan Seventh Day Adventist adalah pergerakan menyampaikan bahwa Yesus akan segera datang. Kalau saudara mau bergabung dengan pergerakan itu, mari kita katakan kepada dunia, dunia, semua orang di dunia, Yesus akan segera datang. Tanda-tandanya sudah terjadi. COVID salah satu tanda kedatangan Yesus, yaitu penyakit sampar, balas sampar akan terjadi terus dan menunjukkan Yesus akan segera datang. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi ini. Amin. Saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi ini. Bahwa tahun 1844 atas satu pergerakan yang baru berdasarkan nubuatan, yaitu pergerakan untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Yesus akan segera datang. Hingga hari ini Tuhan, pekabaran tentang kedatangan Yesus tetap disampaikan, dikumandangkan. Maka renungan kami pagi ini mengajak kami semua yang mendengarkan untuk mari kami berbondong-bondong, kami bersekutu untuk menyuarakan, menyerukan
bahwa Yesus akan segera datang. Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Biarlah Allah berkenan selalu memberkati hidup kami dan selalu menuntun hidup kami. Berkati dalam setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa dalam ibadah atau renungan pagi kita besok. Shalom.